Halo sahabatku para penikmat cerita di kanal Jeritan Hati. Sebelum kita mulai menyelami kisah yang akan menguras emosi dan membuat jantung berdebar kali ini, jangan lupa tunjukkan dukunganmu ya. Tolong bantu tekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan update cerita-cerita pembalasan paling epik lainnya. Dan seperti biasa, buktikan kehadiranmu. Cepat tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Ketik, nama, spasi, asal kota, spasi, hadir. Siap-siap, karena kisah kali ini akan membuatmu gregetan dan melihat bagaimana satu bisikan di ruang perawatan bisa berujung pada kehancuran paling dramatis di hari pernikahan. Rina terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit mewah itu. Selang-selang bening terpasang di lengannya, menyalurkan cairan yang terasa dingin ke nadinya yang lemah. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong, seolah jiwanya sedang dalam perjalanan panjang yang melelahkan. Diagnosa dokter menyebutkan kelelahan parah yang berujung pada penurunan fungsi organ, sebuah kondisi kritis yang menuntut istirahat total dan pengawasan ketat. Brian, suaminya, hampir tidak pernah terlihat di sana selama 2 hari pertama. Kehadirannya baru terasa sore ini, ditemani oleh aroma parfum yang sangat menyengat dan asing bagi Rina. Parfum itu bukan miliknya, bukan juga yang biasa ia hadiahkan pada Brian. Sebuah rasa mual yang bukan karena sakitnya, tiba-tiba menusuk ulu hati Rina. Suara langkah sepatu pantofel Brian yang beradu dengan lantai marmer putih terdengar mendekat. Rina berusaha menggerakkan tangannya, mencoba memberi isyarat bahwa ia terjaga, namun tubuhnya terasa seperti beban batu yang tak mampu ia angkat. Brian mendekat, tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan gaun ketat berwarna merah menyala, dengan rambut diurai panjang yang terkesan terlalu mencolok untuk suasana rumah sakit. Itulah Rizka. Rina mengenalinya. Ia adalah asisten baru di kantor Brian yang sudah lama ia curigai, namun selalu disangkal oleh Brian dengan wajah tanpa dosa. Brian berdiri tepat di samping ranjang Rina, membiarkan Rizka bersandar manja di bahunya. Rizka meletakkan tas tangannya yang mahal di nakas samping tempat tidur Rina, tepat di sebelah foto pernikahan mereka yang berdebu. Rina hanya bisa memejamkan mata sedikit, membiarkan mereka berpikir bahwa ia benar-benar telah jatuh ke dalam tidur lelap atau bahkan koma yang dalam. Ini adalah satu-satunya cara ia bisa mendengar kebenaran yang selama ini ditutupi oleh senyum palsu Brian. Brian mulai berbicara, suaranya pelan, namun nadanya dipenuhi kelegaan dan harapan yang mengerikan. Rizka menyambut bisikan Brian itu dengan tawa kecil yang tajam. Mereka bicara tentang rencana. Rencana yang tidak melibatkan kesembuhan Rina, melainkan sebaliknya. Mereka bicara tentang aset Rina, tentang bagaimana mereka harus memastikan agar dokumen warisan itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Rizka menyentuh tangan Brian dengan gerakan yang intim. "Sayang, kau yakin ini akan berhasil?" Dokter bilang dia membaik sedikit. Bisik Rizka, terdengar cemas. Brian tertawa rendah, sebuah tawa yang terdengar sangat menjijikkan di telinga Rina. Dia membaik karena dosis obat yang tinggi. Lihatlah matanya, Rizka. Kosong. Dia sudah setengah jalan. Kita hanya perlu sedikit kesabaran. Seluruh kekayaannya, semua saham perusahaan itu, akan menjadi milikku jika dia meninggal dalam kondisi sakit seperti ini, sesuai surat perjanjian pranikah yang ia tanda tangani buta-buta. Aku sudah mengaturnya sejak lama. Rina merasakan air mata panas mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal rumah sakit. Bukan karena sakit fisik, tapi karena pengkhianatan yang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 jarum yang menusuk kulit. Ia ingat bagaimana ia jatuh cinta pada Brian, bagaimana ia membangun seluruh kerajaannya dari nol, dan selalu menempatkan Brian sebagai tangan kanannya. Kini, tangan kanan itu justru menggenggam pisau yang siap menghujam punggungnya. Rina ingat semua nasihat Bu Ratna, ibunya, yang dulu sempat meragukan ketulusan Brian. Saat itu, Rina membela mati-matian, menganggap ibunya terlalu keras. Betapa bodohnya ia. Brian mendekatkan wajahnya ke telinga Rina, suaranya merendah menjadi bisikan yang dingin dan penuh perhitungan. "Kalau dia mati, semuanya milik kita." Rizka tersenyum lebar, senyum yang bagi Rina terlihat seperti seringai iblis. "Aku tidak sabar, sayang," jawab Rizka dengan suara genit. Rina mendengar Rizka mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret dirinya sendiri di samping ranjang Rina, seolah sedang melakukan sesi foto kemenangan. Di saat yang sama,
Pintu kamar terbuka. Masuklah perawat Bima. Ia adalah perawat yang bertugas mengganti cairan infus Rina sore itu. Bima adalah seorang perawat muda yang profesional dan cekatan. Ia melihat Rina, kemudian beralih menatap Brian dan Rizka yang terlihat gugup. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan, hanya ada bunyi detak monitor jantung Rina yang terdengar stabil, namun sangat menusuk. Bima dengan tenang meletakkan nampan peralatan di atas meja. Ia mendekati Rina, matanya meneliti kantung infus yang hampir habis. Ia kemudian menatap wajah Rina, melihat bekas air mata yang baru saja mengering di pelipisnya. Tatapan Bima kemudian beralih tajam ke arah Brian dan Rizka. Ia seolah memahami segalanya. Bima membungkuk sedikit, berpura-pura mengecek posisi jarum infus. Namun posisinya membuat Brian dan Rizka tidak bisa mendengar apa yang akan ia katakan. Bima berbisik pelan, hampir tidak terdengar, hanya untuk Rina. Tenang, Nyonya Rina. Saya dengar semua. Saya akan bantu Nyonya. Nyonya tidak sendiri. Hati Rina yang hancur tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan dari ketulusan seorang asing. Bima berdiri tegak, membiarkan pandangannya bertemu langsung dengan Brian dan Rizka. Ia mengangkat alis, ekspresinya datar namun dingin. Kemudian, ia membuka suara, sebuah teguran yang sangat tajam dan membuat Brian dan Rizka terhenyak kaget. Apa kalian tidak tahu? Dia bisa dengar? Rizka membelalakan mata, Brian langsung memucat. Keduanya saling pandang dengan rasa panik yang nyata. Brian mencoba terlihat tenang. Apa maksudmu, perawat? Dia sedang tidur pulas. Kami hanya membicarakan hal-hal sepele, tentang rencana liburan setelah dia sembuh. Brian mencoba berbohong, suaranya terdengar tercekat. Bima tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Brian dan Rizka semakin tidak nyaman. Bima kemudian dengan sengaja mengambil tas tangan mahal Rizka dari nakas dan meletakkannya di lantai. Ia kemudian dengan keras menutup tirai yang membatasi ranjang Rina dari jendela, seolah melindungi Rina dari pandangan mata jahat mereka. Sebaiknya kalian pergi. Nyonya Rina butuh istirahat total. Saya akan mengganti infus ini, kata Bima dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah. Brian dan Rizka yang sudah tertangkap basah hanya bisa menurut. Mereka meninggalkan kamar Rina dengan langkah tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Mereka tidak lagi tertawa, tidak lagi berbisik mesra. Mereka tahu, Rina mungkin telah mendengar semuanya. Setelah pintu tertutup, Rina membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap Bima. Air mata Rina kembali menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah dan tekad. Bima mengerti. Ia mengangguk. Bima kemudian mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang ia sembunyikan di saku jas perawatnya. Nyonya Rina, saya sudah merekam sebagian percakapan mereka. Ini bisa menjadi bukti. Jangan khawatir. Saya punya kerabat yang bekerja di bidang hukum. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka menyadari Nyonya benar-benar sudah merencanakan sesuatu. Rina yang lemah, hanya mampu menggerakkan tangannya sedikit untuk memegang tangan Bima. Perawat Bima adalah anugerah tak terduga yang datang saat Rina berada di titik terendah. Rina sadar, ia tidak boleh mati. Ia tidak boleh membiarkan Brian dan Rizka menang. Ia harus hidup, demi pembalasan yang akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Rina harus membuat mereka berpikir bahwa ia lumpuh, linglung, bahkan hampir mati, agar mereka terus maju dengan rencana pernikahan dan pengambil alihan aset mereka. Rina akan memberi mereka tali, dan mereka akan menggantung diri mereka sendiri. Rina hanya bisa berbisik pelan dan serak, sebuah kalimat yang penuh sumpah, inilah balasanku setelah aku dinyatakan sembuh. Mereka sangat syok. Bima mengangguk mengerti. Sejak saat itu, Rina memulai sandiwara besarnya. Di mata Brian dan Rizka, Rina adalah wanita yang tak berdaya, bahkan hampir tak memiliki kesadaran lagi. Namun, di balik mata yang kosong itu, Rina dan Bima mulai merajut jaring pembalasan yang mematikan. Babak baru telah dimulai. Sejak malam di mana Brian dan Rizka tertangkap basah oleh perawat Bima, sandiwara besar Rina pun dimulai. Rina harus meyakinkan Brian dan Rizka bahwa ia benar-benar telah kehilangan kemampuan kognitifnya, bahkan mungkin mendekati kondisi vegetatif. Ia melakukannya dengan sempurna. Gerakan matanya menjadi lambat, tatapannya seringkali tampak kosong dan tidak fokus.
Ia tidak merespons saat Brian memanggilnya, dan ketika Rizka dengan sinis mencoba berbicara dengannya, Rina hanya mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas. Bima menjadi satu-satunya orang yang tahu bahwa semua itu adalah akting, sebuah pertahanan diri cerdas yang sedang dikerjakan Rina. Perubahan Rina itu membuat Brian lega, sekaligus semakin berani. Ia menafsirkan keheningan Rina sebagai konfirmasi bahwa Rina memang tidak mendengar bisikan maut mereka. Brian justru menggunakan kondisi Rina sebagai alat untuk memuluskan rencananya. Ia mulai sering mengundang Rizka ke kamar perawatan Rina, dengan alasan ingin memperkenalkan Rizka sebagai asisten yang akan mengurusnya setelah pulang nanti. Tujuannya jelas, untuk menyiksa batin Rina. Namun, Rina tetap diam, matanya hanya sesekali berkedip lambat. Di balik penampilan lemah itu, otak Rina bekerja jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di bawah selimut rumah sakit, Rina mulai berkomunikasi dengan Bima menggunakan kode-kode rahasia. Dengan menggenggam tangan Bima dengan tekanan tertentu, Rina memberikan persetujuan atau instruksi. Tekanan lembut berarti, ya, tekanan kuat berarti, tidak. Bima mencatat semua instruksi itu dan melaksanakannya di luar jam kerjanya. Langkah pertama Rina adalah menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai penuh di luar lingkaran perusahaan, Bu Siska. Bu Siska adalah seorang pengacara senior yang bukan hanya profesional, tetapi juga teman lama Rina yang sangat loyal. Bima, menggunakan koneksi pribadinya, berhasil mengatur pertemuan rahasia antara Bu Siska dan Rina di ruangan perawatan yang gelap, setelah jam besuk rumah sakit berakhir dan Brian sudah pulang. Saat Bu Siska tiba, Rina tetap berada di ranjang, bertingkah seperti pasien yang sangat lemah. Bima yang menjaga pintu memberi isyarat aman. Di tengah keheningan yang mencekam, Rina berbicara, suaranya sangat serak dan pelan, tetapi penuh otoritas yang tak terbantahkan. Siska, aku tidak lumpuh, dan aku tidak gila, Rina berbisik. Bu Siska, yang tadinya datang dengan wajah prihatin, langsung terkejut. Rina kemudian menceritakan semua yang terjadi, tentang bisikan Brian dan Rizka, tentang rencana jahat mereka. Rina menyerahkan ponsel Bima yang berisi rekaman suara pengakuan Brian. Bu Siska mendengarkan dengan rahang mengeras. Dasar pria tidak tahu diri. Dia tidak tahu betapa kerasnya kamu membangun semua ini. Rina, desah Bu Siska penuh amarah. Aku tidak butuh belas kasihan, Siska. Aku butuh pembalasan yang dingin dan tuntas. Mereka ingin mengambil segalanya? Aku akan berikan, tapi aku pastikan yang mereka dapat hanyalah kehancuran total, ujar Rina. Rina kemudian mulai mengeluarkan instruksi-instruksi strategisnya, satu persatu. Fokus utama Rina adalah mengamankan asetnya dari jangkauan Brian. Rina sudah tahu bahwa Brian telah mencoba mencari celah dalam perjanjian pranikah mereka untuk menguasai saham mayoritas Rina di perusahaan, andai Rina meninggal atau dinyatakan tidak kompeten. Tugas pertamamu, Siska. Pindahkan semua aset berharga. Rumah, tanah, surat-surat saham, semuanya. Bukan dijual. Tapi transfer kepemilikannya ke Yayasan Amanah Keluarga Wijaya yang aku dirikan 5 tahun lalu. Yayasan itu atas namaku, dan hanya aku yang bisa mencairkannya. Segera buat surat kuasa hukum atas namaku dan pastikan Brian tidak mencium baunya. Rina memerintah. Yayasan Amanah Keluarga Wijaya adalah organisasi sosial rahasia milik Rina yang bergerak di bidang pendidikan, yang selama ini tidak pernah disinggung Rina di hadapan Brian, sengaja ia simpan sebagai benteng terakhir. Bu Siska mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan kecerdasan Rina di tengah kondisinya yang kritis. Brian akan mengira aset-aset itu masih atas namamu, Rina, tapi secara hukum sudah tidak bisa disentuh olehnya. Sebuah langkah yang cerdas. Rina kemudian beralih ke tugas Bima. Bima, kau adalah mataku di sini. Aku butuh kau tetap menjaga kepercayaan Brian dan Rizka. Teruslah rekam semua ucapan dan rencana mereka. Dan yang paling penting, carilah informasi tentang Rizka. Seluruh masa lalunya, pinta Rina. Rina memiliki firasat kuat bahwa Rizka, dengan ambisi dan aura mencoloknya, pasti memiliki sejarah yang kelam. Bima menyambut tugas itu dengan antusias. Siap, Nyonya Rina. Saya akan pastikan mereka lengah. Brian sudah mulai mempercayai saya karena saya selalu memberinya kabar buruk tentang kondisi Nyonya, sesuai perintah sandiwara Nyonya. Dalam beberapa hari berikutnya,
Tim senyap Rina bekerja tanpa henti. Bu Siska berhasil menyelesaikan proses transfer kepemilikan aset dengan sangat rahasia. Ketika Brian mengecek status properti, ia masih melihat nama Rina terpampang sebagai pemilik, berdasarkan data publik yang tidak diperbarui cepat. Memberinya rasa aman palsu bahwa segalanya masih di bawah kendali. Brian tidak tahu bahwa secara legal, aset-aset itu sudah menjadi milik yayasan, dan Rina memegang kunci yayasan tersebut. Sementara itu, Bima, dengan kecerdasan dan koneksinya, mulai menggali informasi tentang Rizka di luar jam kerjanya. Rizka adalah wanita yang licik. Ia pandai menyembunyikan jejaknya. Namun, sebuah nama lama yang muncul di laporan polisi dari kota kecil di luar Jakarta menarik perhatian Bima. Nama itu adalah nama asli Rizka sebelum ia mengubahnya beberapa tahun lalu. Kasusnya cukup besar, penipuan investasi bodong yang merugikan banyak orang. Bima membawa temuannya itu kepada Bu Siska. Bu Siska segera memverifikasi data tersebut melalui jaringan hukumnya. Rina, kita dapat jackpot. Kasus penipuan Rizka ini ternyata belum kadaluarsa. Dan ada surat perintah penahanan dari kejaksaan setempat yang belum dicabut. Dia selama ini hidup sebagai buronan, bisik Bu Siska penuh kemenangan. Rina, yang mendengar semua itu, memejamkan mata dan tersenyum tipis di balik selimut. Mereka ingin mengambil segalanya? Baiklah. Rina akan memberikan Brian hadiah yang jauh lebih buruk daripada kematiannya. Pernikahan dengan seorang buronan yang akan menyeret Brian ke dalam kehancuran finansial dan hukum. Sandiwara Rina harus terus berjalan, membuat Brian dan Rizka semakin percaya bahwa kemenangan sudah di depan mata. Rina tahu, satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka tanpa ampun adalah dengan menunggu. Menunggu Brian dan Rizka melangkah ke jebakan yang paling indah dan mewah, sebuah jebakan bernama pernikahan. Brian kini merasa seperti raja. Dengan Rina terbaring tak berdaya dan pura-pura linglung, Brian secara efektif mengambil alih kendali penuh atas rumah tangga dan perusahaan. Ia datang dan pergi sesuka hati, seringkali ditemani Rizka, yang kini bertingkah seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang sah. Mereka bahkan berani menggunakan fasilitas mewah Rina, seperti mobil-mobil sport dan kartu kredit tanpa batas, dengan dalih mengurus kebutuhan Rina yang sakit. Padahal, Rina telah lama membatasi semua akses tersebut, namun Brian tidak menyadarinya karena ia terlalu fokus pada aset terbesar, kepemilikan saham dan properti utama. Brian dan Rizka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membahas rencana masa depan mereka, yang sepenuhnya didasarkan pada kematian Rina. Mereka mendiskusikan di mana mereka akan tinggal, kemana mereka akan berlibur, dan bagaimana mereka akan membersihkan jajaran direksi perusahaan dari orang-orang kepercayaan Rina. Ironisnya, semua diskusi penuh ambisi itu terjadi di ruang kerja Rina, di bawah foto besar Rina saat merayakan peluncuran perusahaan pertama. Sementara itu, di balik tirai rumah sakit, Rina dan Bu Siska sedang melakukan finalisasi langkah pembalasan mereka. Setelah berhasil mengamankan aset properti ke Yayasan Amanah Keluarga Wijaya, kini fokus Rina beralih ke benteng terakhir, perusahaan. Rina, meskipun lemah, adalah pendiri dan pemegang saham mayoritas. Brian hanya menjabat sebagai CEO karena belas kasih Rina, bukan karena saham. Rina memberikan instruksi kepada Bu Siska untuk membuat surat penarikan kuasa. Surat ini berisi pencabutan semua otoritas Brian sebagai CEO dan anggota Dewan Direksi, efektif segera setelah Rina dianggap sembuh secara resmi. Namun, Bu Siska harus menahan surat ini. Tujuannya adalah membiarkan Brian tenggelam lebih dalam penggelapan yang sedang ia lakukan. Siska, aku tahu Brian telah menggelapkan dana perusahaan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membiayai gaya hidup Rizka dan menjamin keamanan Rizka, bisik Rina pada Bu Siska, saat Bima dengan lihai mengganti selang infus. Bagaimana Nyonya bisa tahu? Tanya Bu Siska, terkejut. Saat aku masih sadar penuh, aku sudah melihat ada transfer mencurigakan ke rekening asing. Berdalih, dana pengembangan proyek baru. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa jatuh. Jawab Rina dengan mata menyala. Bu Siska segera menyusun tim audit internal rahasia. Tim ini, yang hanya loyal pada Rina, bekerja di balik layar untuk mengumpulkan bukti transfer fiktif yang dilakukan Brian. Tugas mereka bukan untuk menghentikan penggelapan, melainkan untuk membuat sebuah berkas setebal buku yang tidak dapat disangkal. Rina tahu bahwa perceraian saja tidak cukup.
Ia harus menghancurkan Brian secara pidana, memastikan Brian tidak bisa bangkit lagi dengan mengandalkan koneksinya. Tugas Bu Siska menjadi 2 kali lebih penting setelah Bima berhasil mendapatkan semua informasi tentang Rizka. Informasi itu membuktikan bahwa Rizka, nama aslinya Lia, adalah buronan kasus penipuan miliaran. Siska, gunakan informasi tentang Rizka ini sebagai kartu truf. Jangan laporkan sekarang. Kita simpan. Kita biarkan Rizka merasa aman. Kita biarkan dia dan Brian merencanakan pernikahan mereka. Instruksi Rina. Tapi, kenapa harus menunggu, Rina? Kita bisa langsung hancurkan mereka, tanya Bu Siska, merasa gregetan. Rina tersenyum getir. Tidak, Siska. Mereka berdua harus menikah dulu. Aku ingin memberikan mereka hadiah pernikahan paling menyakitkan yang pernah ada. Bayangkan, Brian menikah dengan seorang buronan yang akan menyeretnya ke penjara, tepat setelah ia mengira mendapatkan semua kekayaanku. Itu baru pembalasan yang tuntas. Rina memiliki naluri seorang pebisnis ulung, waktu adalah segalanya. Sementara itu, Brian semakin tidak sabar. Ia mengunjungi Rina setiap hari, tetapi hanya untuk menekan dokter agar memberikan perkembangan pasti tentang kondisi Rina. Brian ingin segera membawa Rina pulang agar ia bisa lebih mudah mengendalikan situasi dan, yang paling penting, mempercepat proses perceraian. Brian akhirnya memutuskan untuk meluncurkan rencana perceraian palsu. Ia menemui pengacaranya, mencoba mengajukan gugatan cerai dengan alasan istri tidak kompeten secara mental karena penyakitnya. Namun, proses ini berjalan lambat. Brian merasa frustrasi. Aku harus menikahinya, Rizka. Aku harus memastikan dia menjadi istriku sebelum semua aset Rina itu benar-benar jatuh ke tanganku, ujar Brian kepada Rizka saat mereka sedang berduaan di kantor Rina. Rizka, dengan mata penuh ambisi, menyarankan, kenapa kita tidak buat saja pesta pernikahan kecil, sayang? Anggap saja sebagai perayaan, kesembuhan MU dari semua masalah ini. Kita pamerkan pada semua orang bahwa kita adalah pasangan yang kuat. Soal surat cerai Rina, itu bisa menyusul. Yang penting, kita berdua sudah terikat. Itu akan meyakinkan semua orang bahwa kita bersatu. Brian menyukai ide itu. Ide pernikahan palsu yang mewah, yang ia gunakan untuk menunjukkan kekuasaan barunya. Ia segera mengatur pernikahan dalam waktu yang sangat singkat. Tanggal ditetapkan hanya 2 minggu dari sekarang. Semua biaya ditanggung dari dana fiktif perusahaan yang ia gelapkan, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Saat Bima melaporkan tentang rencana pernikahan palsu itu kepada Rina, Rina tersenyum puas. 2 minggu, Siska. 2 minggu adalah waktu yang sempurna. Pastikan berkas audit dan surat penangkapan Rizka sudah siap untuk pesta. Aku akan memberi mereka kejutan paling besar dalam hidup mereka. Mereka akan mengira aku lumpuh, tapi mereka akan melihatku berjalan tegak di hari kehancuran mereka. Rina, di balik selimut rumah sakit, kini bukan lagi korban. Ia adalah master game yang sedang menggerakkan bidak-bidak catur terakhirnya. Brian dan Rizka, dalam keserakahan mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang bergegas menuju altar yang sesungguhnya adalah tiang gantungan yang telah Rina siapkan dengan cermat. 2 minggu berlalu cepat. Selama masa itu, kehidupan di rumah mewah Rina dan Brian berubah total menjadi arena pesta yang tak ada habisnya. Brian dan Rizka, yang yakin Rina akan segera menjadi sejarah, hidup seolah-olah mereka adalah pasangan yang sah. Mereka mengundang teman-teman sosialita Brian, yang sebagian besar adalah orang-orang oportunis, untuk merayakan kemajuan Brian di perusahaan dan kesembuhan Rina yang mereka anggap akan segera berakhir dengan warisan. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa, setiap ciuman, dan setiap kalimat penuh keserakahan yang mereka ucapkan direkam secara detail oleh mata-mata Rina. Peran Bima, perawat setia Rina, menjadi sangat krusial di babak ini. Brian dan Rizka kini benar-benar mempercayai Bima. Brian bahkan memberi Bima sejumlah uang tambahan untuk terus memberikan laporan negatif tentang kondisi Rina, meyakinkan Brian bahwa Rina semakin lemah dan tidak mungkin untuk sembuh total. Bima memainkan peran itu dengan sempurna. Ia akan datang dengan wajah sedih, menyampaikan bahwa Rina hanya merespon sebagian kecil rangsangan, dan otaknya tampak sangat pasif. Hal ini membuat Brian semakin yakin untuk mempercepat pernikahan palsunya dengan Rizka.
Lihat, Rizka. Bahkan perawat itu sudah di pihak kita. Rina sebentar lagi akan mati, dan kita akan mengambil semua yang menjadi haknya. Brian berkata dengan bangga pada Rizka, saat mereka sedang mencoba pakaian pengantin di ballroom mewah yang sudah mereka sewa atas nama perusahaan. Rizka tersenyum kemenangan. Aku tidak sabar, sayang. Menjadi nyonya Brian yang baru. Aku akan mengganti semua barang-barang norak milik Rina di rumah itu. Termasuk sofa-sofa lamanya. Aku akan mengubah segalanya. Rizka berbicara seolah Rina sudah tidak ada. Malam itu, Brian dan Rizka mengadakan acara bachelor party dan bachelorette party gabungan di rumah Rina. Mereka mengundang puluhan orang, musik diputar sangat keras, dan sampahnya mahal mengalir seperti air. Pesta itu adalah perayaan terbuka atas pengkhianatan mereka, sebuah tindakan yang sangat kurang ajar mengingat Rina masih terbaring sakit di rumah sakit. Brian bahkan memamerkan cincin tunangan mahal yang ia beli menggunakan kartu kredit perusahaan. Di rumah sakit, Rina menerima laporan lengkap dari Bima melalui telepon rahasia. Bima menceritakan detail pesta itu, termasuk ucapan-ucapan Rizka yang meremehkan semua yang telah Rina bangun. Rina mendengarkan tanpa emosi, hanya ada keheningan yang dingin di ujung telepon. Ia tidak marah, ia hanya merasa jijik. Kemarahannya sudah berubah menjadi energi terfokus yang siap meledak di waktu yang tepat. Bu Siska juga hadir dalam panggilan rahasia itu. Rina, kami sudah menyelesaikan berkas audit internal. Bukti penggelapan dana Brian ke rekening asing Rizka sudah tak terbantahkan. Total kerugian perusahaan mencapai puluhan miliar. Ini bukan hanya gugatan cerai, ini adalah kasus pidana berat, lapor Bu Siska. Bagus, Siska. Jaga berkas itu baik-baik. Pastikan tidak ada kebocoran informasi. Aku ingin Brian berpikir dia sepenuhnya aman sampai ia mengucapkan janji palsunya di altar. Jawab Rina. Rina kemudian meminta Bima untuk melaksanakan langkah yang paling berisiko, namun paling penting untuk memuluskan penyamarannya. Membuat Brian percaya Rina mengalami kemunduran medis drastis. Keesokan harinya, Brian menerima panggilan telepon darurat dari Bima. Bima terdengar panik dan cemas. Tuan Brian, Anda harus datang. Nyonya Rina mengalami kejang parah. Dokter mengatakan ada kerusakan saraf temporer. Dia benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuh bagian kanannya. Ini sangat buruk. Brian, meskipun sedikit terkejut, diam-diam merasa gembira. Ia bergegas ke rumah sakit, didampingi Rizka, yang berpura-pura sedih. Mereka melihat Rina di ranjang, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya terlihat kaku. Rina bahkan tidak menoleh saat Brian memanggilnya. Ini adalah show terbaik Rina. Ia sengaja mengendalikan otot-ototnya agar terlihat lumpuh separuh, sebuah teknik yang ia pelajari dari film dokumenter lama. Lihat, sayang. Bukankah ini berita baik? Dia hampir mati. Kita tidak perlu menunggu surat cerai lagi. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari saja. Bisik Rizka kepada Brian, yakin Rina tidak akan mendengar. Brian mengangguk. Aku harus memajukan pernikahan ini, Rizka. Sebelum dia benar-benar mati, aku harus menikahimu. Setelah itu, kita akan mengumumkan kematiannya dan aku akan mengklaim warisannya sebagai suaminya yang sah, meskipun perceraian belum selesai. Kita akan gunakan status pernikahan kita sebagai perisai, ujar Brian dengan wajah penuh ambisi yang kini terlihat jelas. Brian segera meninggalkan rumah sakit untuk menghubungi pihak ballroom dan para vendor pernikahan. Ia memajukan tanggal pernikahan 2 hari lebih cepat. Ia ingin segera mengakhiri drama ini dan memulai hidup baru dengan kekayaan Rina. Ia tidak menyadari, setiap langkahnya untuk maju adalah satu langkah lebih dekat menuju jurang. Rina, yang melihat Brian pergi dengan tergesa-gesa, menggerakkan jari telunjuknya sedikit di bawah selimut, memberi tanda, sukses, pada Bima. Bima mengangguk. Sandiwara lumpuh ini berhasil membuat Brian panik dan bertindak gegabah. Kecerobohan Brian adalah keuntungan terbesar Rina. Sekarang, Rina memiliki waktu kurang dari 48 jam untuk mempersiapkan diri, meninggalkan ranjang rumah sakit, dan menjadi pengantin kehancuran di pesta pernikahan Brian. Pernikahan palsu Brian dan Rizka dimajukan menjadi 2 hari dari sekarang. Keputusan gegabah Brian ini, yang didorong oleh kepanikan melihat kondisi kritis Rina, adalah peluang emas bagi Rina untuk melancarkan serangan baliknya. Rina,
kini harus meninggalkan rumah sakit. Namun, kepergiannya harus terlihat alami dan tidak mencurigakan, seolah-olah ia memang tidak akan pernah kembali. Malam itu, setelah Brian dan Rizka pergi dari rumah sakit, Bima dan Bu Siska kembali ke kamar Rina untuk pertemuan rahasia terakhir. Rina, setelah memastikan sensor pintu mati dan tidak ada kamera pengawas tersembunyi, bangkit dari ranjangnya. Ia berdiri tegak, memamerkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Kelelahan masih ada, tapi tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Brian sudah mengambil keputusan terbodoh dalam hidupnya, kata Rina dengan suara yang kini kembali kuat dan penuh otoritas. Dia yakin aku akan mati dalam 2 hari ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan palsu ini. Bu Siska menyerahkan sebuah dokumen tebal kepada Rina. Semua sudah siap, Rina. Ini adalah final file. Di dalamnya ada 3 hal yang akan menghancurkan mereka. Pertama, gugatan pidana penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Brian. Kedua, surat perintah penahanan resmi untuk Rizka dari Kejaksaan Agung terkait kasus penipuan investasi. Ketiga, surat kuasa penuh yang menjamin semua asetmu aman di bawah yayasan. Dokumen ini hanya akan diserahkan di altar, jelas Bu Siska. Rina mengambil berkas itu. Tatapannya dingin, tanpa keraguan. Ia kemudian berbalik kepada Bima. Bima, tugasmu adalah yang paling penting saat ini. Besok pagi, kau harus meyakinkan dokter kepala bahwa kondisiku sudah tidak tertolong lagi. Mintalah mereka mengirimku pulang. Buatlah kesimpulan medis bahwa aku telah dipulangkan dalam kondisi terminal, siap untuk meninggal di rumah. Bima terkejut. Tapi, Nyonya Rina, itu melanggar etika. Bagaimana jika Brian curiga? Justru itu kuncinya, potong Rina. Brian akan menganggap aku dibawa pulang karena sudah menyerah. Dia akan lega karena ia tidak perlu menghadapi urusan kematianku di rumah sakit. Dia akan fokus pada pernikahannya. Buatlah narasi bahwa aku sudah terlalu lemah untuk dirawat lagi. Rina tahu Brian sangat menghargai reputasi, dan kematian Rina di rumah sakit akan menimbulkan pertanyaan. Kematian di rumah akan lebih mudah ia kendalikan. Bima, meskipun ragu, mengangguk patuh. Loyalitasnya pada Rina didasarkan pada rasa hormat yang mendalam. Ia ingat bagaimana Rina pernah diam-diam membantu biaya pengobatan adiknya bertahun-tahun lalu, sebuah kebaikan yang tidak pernah ia umbar. Bima kini membalas kebaikan itu. Keesokan paginya, Bima melaksanakan sandiwara terakhirnya di rumah sakit. Dengan dramatis, ia meyakinkan dokter kepala, yang sudah diatur oleh Bu Siska, bahwa keluarga Rina, yang diwakili Brian, telah memutuskan untuk membawa pulang Rina. Bima memberikan kesaksian palsu bahwa Brian terlihat sangat sedih dan pasrah, sebuah akting yang meyakinkan banyak perawat dan dokter. Brian, saat dihubungi oleh pihak rumah sakit, memang merasa sangat lega. Ia tidak perlu lagi datang ke sana. Ia hanya perlu memastikan Rina dibawa ke rumah dan diserahkan ke perawat homecare yang ia sewa, yang tentunya sudah diinstruksikan untuk mengurus Rina agar tidak mengganggu pesta. Namun, di sini Rina melakukan plot twist kecilnya. Rina, dengan bantuan Bu Siska, menyewa ambulans yang berbeda dan perawat homecare palsu. Saat Brian sibuk mengurus ballroom, Rina dibawa keluar dari rumah sakit, bukan ke rumah mewahnya, melainkan ke sebuah apartemen rahasia yang ia beli atas nama Yayasan Amanah. Apartemen itu menjadi markas besar Rina untuk mempersiapkan penampilannya di hari pernikahan Brian. Di apartemen itu, Rina menghabiskan waktu 24 jam terakhirnya untuk mengubah penampilan. Ia tidak hanya memulihkan tenaganya, tetapi juga mengubah citranya dari seorang istri yang sakit dan rapuh menjadi sosok wanita karir yang kuat dan mempesona. Rambutnya ditata ulang, kulitnya dirawat, dan ia memilih gaun yang akan ia kenakan di hari H, gaun hitam elegan yang kontras dengan gaun pengantin Rizka. Sementara itu, Brian dan Rizka benar-benar berada di puncak euforia. Mereka menghabiskan malam terakhir mereka sebagai pasangan sebelum sah, mabuk dalam rencana masa depan mereka. Mereka bahkan dengan sombong mengunggah foto-foto persiapan pernikahan mereka di media sosial, termasuk foto Rizka sedang mencoba gaun pengantin putih yang sangat mahal. Mereka tidak tahu bahwa setiap unggahan itu menjadi bukti betapa butanya mereka terhadap jebakan yang menunggu. Pada H-1 pernikahan, Brian menerima telepon dari Bu Siska. Bu Siska berpura-pura menjadi pengacara Brian yang panik,
mengatakan bahwa ada masalah besar dengan gugatan cerai Rina yang ia ajukan. Brian, ada masalah dengan dokumen mental Rina. Kami harus mengumpulkan lebih banyak bukti atau pernikahanmu besok bisa dianggap ilegal. Kita harus segera dapat surat keterangan kematian Rina, ujar Bu Siska, memprovokasi Brian. Brian panik. Lakukan apapun, Siska. Jangan sampai pernikahan ini gagal. Aku tidak peduli dengan Rina, aku hanya butuh status sah, teriak Brian. Bu Siska tersenyum kemenangan di ujung telepon. Brian tidak tahu bahwa Bu Siska adalah pengacara Rina, dan percakapan itu adalah bagian dari rencana Rina untuk memastikan Brian tetap fokus pada pernikahan, alih-alih pada kondisi Rina yang sebenarnya. Malam itu, Rina tidur nyenyak di apartemen rahasianya. Ia tidak lagi tertekan oleh selang infus atau bisikan jahat. Ia merasakan kebebasan dan ketenangan yang sudah lama hilang. Besok, Rina akan kembali ke hadapan Brian dan Rizka, bukan sebagai korban yang lemah, tetapi sebagai hakim yang membawa palu kehancuran. Ia akan memastikan pesta pernikahan itu menjadi upacara pemakaman bagi masa depan mereka berdua. Hari yang ditunggu Brian dan Rizka pun tiba. Mereka menyebutnya hari pernikahan. Tetapi bagi Rina, ini adalah hari penentuan. Pesta dilangsungkan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang mewah, yang dihiasi dengan bunga-bunga impor termahal. Brian mengeluarkan setiap rupiah dari dana perusahaan yang ia gelapkan, memastikan pesta itu terlihat sempurna dan megah, seolah ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah berhasil keluar dari bayang-bayang Rina. Brian terlihat sangat bahagia. Ia mengenakan tuxedo mahal, berdiri di depan altar bersama Rizka yang bersinar dalam balutan gaun pengantin putih. Rizka, dengan wajah penuh kemenangan, tersenyum dan melambai kepada tamu-tamu yang hadir. Sebagian besar adalah kolega Brian dan sosialita yang haus gosip. Mereka tidak tahu bahwa di antara kerumunan itu, Bu Siska dan beberapa agen kepolisian berpakaian sipil sudah mengambil posisi strategis. Sejak pagi hari, Rina telah berada di markas rahasianya. Ia menghabiskan waktu dengan meditasi dan persiapan mental. Ia memandang dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat bukan lagi Rina yang sakit dan rapuh, melainkan Rina yang berkuasa, dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Ia memilih gaun hitam panjang, yang berlawanan total dengan warna gaun Rizka, sebagai simbol duka cita atas kematian masa lalunya bersama Brian. Sementara itu, Bima melaksanakan tugas terakhirnya. Ia datang ke rumah Brian dengan membawa perawat homecar palsu yang disewa oleh Rina. Bima memberikan skenario bahwa Rina sudah terlalu lemah dan sedang tidur pulas di kamar utama. Brian, yang terburu-buru menuju pesta, hanya melirik sekilas ke arah kamar dan memberikan sejumlah besar uang kepada perawat palsu itu, tanpa peduli sedikitpun. Ia hanya ingin memastikan Rina ada di rumah, tidak mengganggu, dan segera mati. Brian tidak tahu bahwa yang ada di kamar itu hanyalah manekin yang diselimuti bantal, yang sengaja Rina siapkan. Di ballroom, suasana semakin memanas. Brian dan Rizka berjalan menyusuri lorong karpet merah dengan percaya diri. Mereka saling berbisik janji-janji palsu tentang kekayaan dan kebahagiaan yang akan mereka raih bersama. Mereka yakin, dalam beberapa jam ke depan, mereka akan menjadi pasangan yang sah, dan dalam waktu dekat, mereka akan menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis Rina. Pendeta mulai mengucapkan kata-kata pembuka. Brian dan Rizka saling menatap. Mata mereka memancarkan keserakahan yang tidak terselubung. Rizka tersenyum sinis, seolah ia sudah membayangkan dirinya sebagai nyonya besar yang baru. Di luar ballroom, Rina sudah tiba. Ia turun dari mobil sedan hitam yang disopiri oleh Bu Siska, yang kini mengenakan pakaian formal dan membawa sebuah briefcase sekulit. Rina menarik napas dalam-dalam. Bau kemewahan dan pengkhianatan tercium kuat dari gedung itu. "Siap, Rina?" tanya Bu Siska, memastikan. "Aku sudah menunggu saat ini, Siska." "Sudah lama sekali," jawab Rina, suaranya mantap. "Mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Mereka ingin pernikahan? Aku akan berikan." Rina kemudian berjalan menuju pintu utama ballroom. Ia tidak tergesa-gesa, setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia ingin kehadirannya terasa menggetarkan. Tepat saat pendeta bertanya, apakah ada di antara hadirin yang berhak mengajukan keberatan sah agar pasangan ini tidak disatukan? Brian dan Rizka saling tersenyum, yakin bahwa tidak akan ada yang berani mengganggu momen kemenangan mereka.
Namun, saat itulah Rina mencapai pintu utama. Dengan sedikit dorongan dari petugas keamanan, yang ternyata sudah diinstruksikan oleh Bu Siska, pintu ballroom yang besar dan mewah itu didorong terbuka dengan keras. Suara dentuman pintu yang beradu dengan keheningan sesaat di dalam ruangan menghentikan semua musik. Semua mata tertuju pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Rina berdiri di sana. Dalam balutan gaun hitam, rambut disanggul rapi, dan wajah yang kini terlihat sangat sehat, kuat, dan penuh kemarahan yang terkontrol. Kontras penampilannya yang gelap dengan gaun putih Rizka sangat mencolok, seolah Rina adalah bayangan kematian yang datang untuk mengklaim pengantin wanitanya. Brian dan Rizka mematung di depan altar. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum kini berubah menjadi pucat pasi, seolah melihat hantu. Brian tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rina, hidup, berdiri tegak, tidak lumpuh, tidak linglung. Rina, bagaimana bisa kau ada di sini? Brian tergagap, suaranya nyaris hilang. Rizka langsung mencengkeram lengan Brian, ketakutan mulai merayapi matanya. Rina tidak menjawab Brian. Ia hanya memandang lurus ke depan, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Suasana menjadi hening total. Hanya terdengar suara napas Brian yang terengah-engah dan bisikan panik dari para tamu yang mulai menyadari ada drama besar yang terjadi. Inilah kedatangan tak terduga yang Rina rencanakan, sebuah momen yang ia pastikan tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang hadir. Rina melangkah perlahan menyusuri lorong karpet merah, menuju altar. Kehadirannya yang tiba-tiba dan penampilannya yang elegan sekaligus mengancam, membuat semua orang di ballroom membisu. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa dan gemerlap, kini berubah menjadi ruang pengadilan yang dingin dan menakutkan. Brian, yang tadinya gagah dalam tuksedonya, kini terlihat seperti boneka yang talinya putus. Ia berusaha bergerak, namun kakinya terasa terpaku di lantai. Rizka di sampingnya, sudah tidak lagi tersenyum. Wajahnya memerah karena amarah bercampur ketakutan. Rina, apa-apaan ini? Kau seharusnya di rumah. Perawat bilang kau lumpuh. Brian akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar pecah. Rina berhenti tepat di depan altar, hanya berjarak 1 meter dari Brian dan Rizka. Ia menatap Brian dengan sorot mata yang tak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Lumpuh? Tentu saja aku lumpuh, Brian. Aku lumpuh karena mendengar bisikan mautmu di samping ranjangku. Aku lumpuh karena pengkhianatanmu, jawab Rina, suaranya pelan namun bergema di seluruh ruangan yang hening. Rizka, yang merasa terancam, maju selangkah. Jangan mengada-ada, Rina. Kau sakit jiwa. Kau membuat kekacauan di hari paling bahagia kami. Pergi dari sini, teriak Rizka, mencoba mengusir Rina. Rina tidak peduli pada teriakan Rizka. Ia menoleh ke arah pendeta, yang terlihat sangat bingung dan ketakutan, lalu tersenyum dingin. Maaf, pendeta. Upacara ini harus dibatalkan. Karena pernikahan ini tidak sah, bahkan sebelum janji suci diucapkan. Bu Siska, yang mengikuti Rina dari belakang, kini berdiri di sampingnya. Ia membuka brief cas sekulit yang ia bawa, dan mengeluarkan 2 buah map tebal. Aku datang bukan untuk mengganggu, Brian. Aku datang untuk memberikan hadiah pernikahan, kata Rina. Hadiah yang kalian berdua sangat layak dapatkan. Rina mengambil map pertama, yang berwarna merah. Ia melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Brian. Itu adalah gugatan pidana penggelapan dana perusahaan, kata Rina. Berkat kondisiku yang lumpuh, kau merasa bebas untuk mengambil puluhan miliar dari perusahaan yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Setiap transfer fiktif ke rekening pribadimu dan ke rekening Rizka, sudah diaudit dan dicatat. Kami punya semua buktinya, Brian. Sayangnya, tindakanmu itu bukan hanya melanggar etika, tapi juga melanggar hukum. Brian meraih map itu dengan tangan gemetar. Ia membuka sekilas dan melihat logo kantor Bu Siska di halaman pertama, dan daftar panjang transaksi yang mencantumkan namanya. Wajah Brian berubah sepenuhnya, dari sombong menjadi sangat panik. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Mereka semua kaget, menyadari pesta ini adalah jebakan. Rizka mencoba menarik lengan Brian. Brian, jangan dengarkan dia. Dia gila. Dia hanya ingin balas dendam.
Rina kini menatap Rizka, tatapannya jauh lebih tajam. Oh, aku belum selesai denganmu, Rizka. Rina mengambil map kedua, yang berwarna kuning. Kali ini, Rina tidak melemparnya. Ia menyerahkannya langsung kepada Bu Siska. Bu Siska kemudian memberikan map itu kepada 3 pria berpakaian sipil yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan. Pria-pria itu, yang ternyata adalah agen kepolisian, melangkah maju. Mereka berdiri di samping Rizka. Rizka langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Siska berbicara dengan nada formal. Atas nama hukum, kami menginformasikan kepada semua yang hadir bahwa saudari Rizka, yang nama aslinya adalah Lia Wijayanti, adalah buronan kasus penipuan investasi yang merugikan banyak pihak. Kasus ini masih aktif, dan hari ini, surat perintah penangkapan ini akan dilaksanakan. Salah satu agen kepolisian menunjukkan surat perintah penangkapan itu tepat di depan wajah Rizka. Rizka membaca nama aslinya, Lia Wijayanti, dan seketika menjerit histeris. Ia berusaha melarikan diri, namun kedua lengannya sudah digenggam erat oleh para petugas. Tidak, Aak. Ini fitnah. Aku tidak kenal Lia. Aku Rizka. Brian, katakan pada mereka. Rizka berteriak panik. Brian, yang masih shock dengan gugatan pidana di tangannya, tidak bisa berkata-kata. Ia baru sadar. Rizka yang ia cintai dan nikahi, adalah seorang buronan yang namanya bahkan tidak ia ketahui. Pengkhianatan itu berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya. Rina melihat kebingungan dan keputusasaan di mata Brian. Inilah momen yang ia tunggu. Rina mengeluarkan sebuah amplop putih bersih. Isinya bukan surat cinta, melainkan berkas perceraian yang sudah ia tanda tangani sejak hari ia keluar dari rumah sakit, lengkap dengan semua pembagian harta yang diserahkan ke Yayasan Amanah. Rina melemparkan amplop itu ke wajah Brian. Ambillah, Brian. Kau menginginkan kematianku agar bisa mendapatkan semuanya. Tapi yang kau dapat hari ini hanyalah kehancuran. Aset yang kau incar, sudah aman di Yayasan Amanah Keluarga Wijaya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan yang lebih penting, Rina menjeda, suaranya penuh kemenangan, selamat, kau menikahi seorang buronan. Rizka diseret keluar dari ballroom diiringi tangisan histeris dan cemoohan dari para tamu yang tadinya mengaguminya. Brian hanya bisa terdiam, memeluk berkas gugatan pidana di tangannya, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Istri, kekayaan, dan masa depannya. Pesta pernikahan itu kini menjadi adegan penangkapan paling memalukan yang pernah terjadi. Kekacauan di ballroom berlanjut lama setelah Rina, Bu Siska, dan Rizka yang histeris dibawa pergi oleh petugas. Brian ditinggalkan sendirian di tengah sisa-sisa kemegahan palsu. Para tamu yang tadinya berpura-pura simpati, kini berbisik-bisik dan segera meninggalkan lokasi, menjauhi Brian seolah ia adalah sumber penyakit menular. Reputasi Brian, yang dibangun di atas kekayaan Rina, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Brian mencoba menelepon pengacaranya, namun ia menyadari bahwa Bu Siska, pengacara yang ia sewa untuk mengurus perceraian palsu Rina, adalah teman dekat Rina sendiri. Brian menyadari semua langkahnya sudah diantisipasi sejak awal. Ia mencoba menelepon Rizka, namun tentu saja ponsel Rizka sudah disita oleh pihak berwajib. Dalam keadaan panik, Brian segera kembali ke rumah mewah itu, satu-satunya tempat yang ia pikir masih menjadi miliknya. Ia berlari kencang, berharap setidaknya ia bisa menyelamatkan beberapa barang berharga atau uang tunai yang mungkin tersisa. Namun, kejutan pahit menyambutnya di depan gerbang. Sebuah mobil van besar dari sebuah perusahaan pengangkutan sedang memuat perabotan dan barang-barang mewah dari dalam rumah. Di depan gerbang, berdiri Bima, bukan dalam seragam perawat, melainkan dalam setelan jas rapi, ditemani oleh 2 petugas keamanan pribadi. Bima, apa yang kau lakukan di sini? Teriak Brian, wajahnya tegang. Bima menatap Brian dengan ekspresi dingin, tanpa sedikit pun rasa hormat yang dulu ia tunjukkan. Selamat sore, Tuan Brian. Saya di sini atas perintah Nyonya Rina. Saya adalah perwakilan dari Yayasan Amanah Keluarga Wijaya. Brian terhuyung mundur. Yayasan? Apa maksudmu? Ini rumahku. Rina masih terbaring sakit di dalam. Bima tersenyum sinis. Maaf, Tuan Brian. Rumah ini, berikut semua isinya,
telah dialihkan kepemilikannya ke Yayasan Amanah Keluarga Wijaya oleh Nyonya Rina beberapa hari yang lalu. Nyonya Rina juga tidak ada di dalam. Yang Anda lihat kemarin hanyalah manekin yang disiapkan untuk memastikan Anda tidak curiga. Brian merasa dunianya runtuh. Ia bergegas masuk rumah, hanya untuk menemukan ruang tamu kosong melompong. Bahkan foto-foto pernikahannya dengan Rina sudah dicopot dari dinding. Yang tersisa hanyalah debu dan gema tawa Rizka dan dirinya saat mereka merencanakan kejahatan di sana. "Rina, kau tidak bisa melakukan ini padaku," teriak Brian, frustrasi, suaranya bergema di rumah yang kini sunyi. Bima mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya pada Brian. "Nyonya Rina meninggalkan ini untuk Anda." Kertas itu adalah surat pemutusan hubungan kerja Brian sebagai CEO perusahaan, yang berlaku efektif saat ini juga, ditandatangani oleh Rina. Di bawahnya, ada sebuah catatan tulisan tangan Rina yang sangat singkat namun menusuk. "Selamat, Brian. Kau sekarang bebas. Bebas dari tanggung jawab, bebas dari hutang-hutang di yayasan, dan bebas dari pernikahanku. Nikmati hidup barumu. Angin dingin di luar sana akan mengajarkanmu arti kesetiaan." Brian mencoba menghubungi Ban untuk mengecek rekening pribadinya. Ia menemukan rekeningnya diblokir, tidak ada saldo. Uang hasil penggelapan yang ia transfer sudah disita sebagai bukti dalam gugatan pidana. Ia tidak punya uang tunai, kartu kreditnya sudah dibatalkan oleh Ban karena pemutusan statusnya di perusahaan. Dalam keputusasaan, Brian kembali mencoba mencari bantuan dari keluarganya. Ia menelepon ibunya, Bu Lita. Bu Lita adalah seorang wanita tua yang angkuh dan selama ini selalu bangga dengan status sosial Brian sebagai CEO dan suami konglomerat. "Bu, aku butuh bantuan. Aku bangkrut. Rina gila. Dia mengusirku dari rumah." Brian berbicara dengan suara memohon. Bu Lita, yang sudah mendengar berita penangkapan Rizka dan skandal di pesta pernikahan itu melalui media sosial, menjawab dengan nada dingin yang belum pernah didengar Brian. "Jangan hubungi ibu lagi, Brian. Kau sudah menghancurkan nama baik keluarga kita. Ibumu malu memiliki anak seperti dirimu. Kau suami tidak tahu diri, menikah dengan buronan, dan mencuri dari istrimu sendiri. Ibu tidak punya uang untuk menyelamatkanmu dari penjara. Ibu sibuk." Sambungan telepon terputus. Brian kini benar-benar sendiri. Ditinggalkan oleh istri, diusir dari rumahnya sendiri, dipecat dari perusahaan, dan bahkan ditolak oleh ibunya. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas kekayaan Rina, dan kini ilusi itu telah menguap. Malam itu, Brian terpaksa tidur di mobil lamanya yang tersisa di garasi. Ia memandang keluar jendela, ke arah rumah mewah Rina yang kini gelap dan sunyi. Ia menggigil kedinginan, bukan karena suhu, tapi karena realisasi pahit bahwa ia kini hidup tanpa apapun, di atas angin dingin yang ia ciptakan sendiri. Ia teringat bisikannya di samping ranjang Rina, "Kalau dia mati, semuanya milik kita." Ironisnya, Rina tidak mati, tapi yang mati adalah kehidupan dan masa depan Brian. Kejatuhan Brian terjadi dengan sangat cepat dan memalukan. Dalam beberapa minggu, namanya menjadi bahan pembicaraan utama di kalangan pebisnis dan sosialita, bukan karena kesuksesan, melainkan karena skandal penggelapan dana dan pernikahan yang berujung pada penangkapan buronan. Brian resmi ditahan setelah jaksa menyetujui gugatan pidana yang diajukan oleh Bu Siska atas nama perusahaan Rina. Ia menghadapi tuntutan berlapis, diperburuk oleh fakta bahwa ia adalah seorang CEO yang seharusnya menjaga aset perusahaan. Rizka, di sisi lain, menghadapi kasus penipuan lama yang kini dibuka kembali, ditambah dengan tuduhan baru sebagai kaki tangan dalam penggelapan dana perusahaan. Penyesalan dan rasa saling menyalahkan melanda mereka berdua. Mereka yang tadinya berjanji sehidup semati kini saling melempar kesalahan, bahkan di dalam sel tahanan yang berbeda. Rizka menuduh Brian terlalu serakah dan bodoh, sementara Brian menuduh Rizka menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Persidangan Brian menarik perhatian media massa yang besar. Ini adalah pertarungan hukum antara seorang CEO yang jatuh dengan mantan istri yang berhasil melakukan pembalasan cerdas. Rina, kini tampil di mata publik sebagai wanita yang kuat, tangguh, dan tidak kenal kompromi terhadap pengkhianatan. Ia tidak lagi muncul dengan wajah pucat dan lemah, melainkan dengan aura kekuasaan yang dingin dan menawan.
Pada hari persidangan, Rina hadir sebagai saksi kunci. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna abu-abu, memancarkan profesionalisme yang tajam. Brian, yang berdiri di kursi terdakwa dengan wajah kuyu dan pakaian tahanan yang lusuh, tidak berani menatap mata Rina. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum sombong kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Saat Rina bersaksi, ia menceritakan semuanya. Mulai dari bisikan maut di ruang perawatan, sandiwara pura-pura lumpuh, hingga bukti rekaman yang dibawa Bima. Rina menceritakan semua itu tanpa emosi yang berlebihan. Suaranya tenang dan tegas. Namun setiap kata yang keluar terasa seperti pukulan palu godam ke kepala Brian. Saya mendengar janji pernikahan mereka. Saya mendengar mereka berharap saya mati. Saya tidak hanya kehilangan kepercayaan, Yang Mulia. Saya hampir kehilangan nyawa saya di tangan suami saya sendiri, ujar Rina di hadapan majelis hakim. Jaksa kemudian memutar rekaman suara bisikan Brian di rumah sakit, yang ditangkap oleh Bima. Suara Brian yang penuh keserakahan terdengar jelas di ruang sidang yang hening, membuat para hadirin bergidik ngeri. Ketika tiba giliran Brian untuk memberikan kesaksian, ia tidak bisa membela diri. Semua bukti terlalu kuat, terlalu terencana, dan terlalu memalukan. Brian hanya bisa tertunduk. Hakim bertanya, "Saudara Brian, apakah Anda menyesali perbuatan Anda?" Brian mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Ia menatap Rina, mencoba mencari setitik belas kasihan, namun hanya menemukan kehampaan. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya dibutakan oleh uang. Saya dibutakan oleh godaan. Saya menyesal telah mengkhianati Rina, wanita yang telah membangun segalanya untuk saya. Saya tidak tahu betapa bodohnya saya. Saya berharap Rina memberi saya kesempatan kedua, kata Brian, isak tangisnya terdengar. Namun, Rina tidak goyah. Rina tahu penyesalan Brian bukan karena mencintai Rina, melainkan karena kehilangan kekayaan dan kekuasaan. Bu Siska, yang mewakili Rina, berdiri. Yang Mulia, penyesalan harus datang sebelum kejahatan dilakukan. Klien kami, Nyonya Rina, telah memberikan segalanya untuk Brian, termasuk perusahaan dan kepercayaan. Namun, Brian membalasnya dengan rencana pembunuhan berencana dan penggelapan. Kami menuntut keadilan seadil-adilnya. Persidangan berlangsung selama beberapa hari. Rizka juga disidang secara terpisah dan mendapatkan hukuman yang berat atas kasus penipuan investasinya. Sementara itu, kasus pidana Brian semakin berat. Bukti yang dikumpulkan oleh tim audit Rina tidak dapat dibantah. Pada hari putusan, Rina tidak hadir. Ia memilih untuk memulai hidup barunya di luar ruang sidang yang penuh kepahitan. Keputusan itu dibacakan. Brian dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan dijatuhi hukuman penjara yang lama, ditambah denda restitusi yang harus ia bayar kepada perusahaan Rina. Kekalahan Brian adalah kemenangan mutlak Rina. Brian, mantan CEO yang sombong, kini harus menjalani hukuman di penjara, kehilangan segalanya, termasuk nama baiknya. Penyesalan yang ia rasakan hanyalah penyesalan karena kegagalan, bukan penyesalan tulus karena pengkhianatan. Sementara itu, Rina, yang kini memegang kendali penuh atas yayasan amanah dan perusahaannya, akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak perlu lagi berpura-pura lumpuh atau sakit. Ia telah bebas dari ikatan toksik yang hampir merenggut nyawanya. Keadilan telah ditegakkan, dan pintu menuju ketenangan sejati telah terbuka lebar. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, Rina tidak lagi menoleh ke belakang. Ia menarik diri dari sorotan media yang sibuk meliput kehancuran Brian dan Rizka. Bagi Rina, persidangan hanyalah formalitas untuk menutup buku lama. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang ia rasakan setelah bebas dari Brian. Rina kembali mengambil posisi sebagai CEO perusahaan. Ia segera membersihkan jajaran direksi dari orang-orang yang loyal pada Brian, menggantinya dengan tim yang jauh lebih profesional dan berintegritas, termasuk menempatkan Bu Siska di posisi kunci sebagai kepala legal. Perusahaan itu, yang sempat goyah akibat penggelapan Brian, kembali stabil di bawah kepemimpinan Rina yang tegas dan cerdas. Rina juga tidak melupakan Bima. Sebagai balasan atas kesetiaan dan keberaniannya, Rina tidak hanya memberikan hadiah uang yang besar, tetapi juga membiayai penuh pendidikan Bima untuk menjadi manajer rumah sakit. Bima, yang tadinya hanya seorang perawat,
kini menjadi orang kepercayaan Rina dalam urusan sosial Yayasan Amanah Keluarga Wijaya. Suatu sore, Rina duduk di kursi teras di rumah mewahnya. Rumah itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi gema tawa sombong Brian, atau aroma parfum Rizka yang menyengat. Rumah itu dihiasi dengan lukisan-lukisan baru, dan buku-buku yang Rina sukai. Itu adalah rumah Rina, seutuhnya. Rina memegang secangkir teh hangat. Ia teringat akan bisikan maut Brian di ruang perawatan. Bisikan itu, yang seharusnya membunuhnya secara mental, justru menjadi pemantik terbesar dalam hidupnya. Jika bukan karena bisikan itu, Rina mungkin masih akan hidup dalam kepalsuan, perlahan-lahan dimanfaatkan hingga akhirnya benar-benar kehilangan segalanya. Tiba-tiba, telepon Rina berdering. Itu adalah Bu Lita, mantan ibu mertuanya. Bu Lita menelepon dengan suara memohon, menceritakan kesulitan hidupnya setelah Brian dipenjara. "Rina, tolong. Ibu minta tolong. Ibu tidak punya uang lagi. Semua aset ibu sudah habis untuk biaya pengacara Brian yang gagal. Bisakah kau mencairkan sedikit dana dari yayasan itu untuk ibu? Sedikit saja. Untuk makan?" pinta Bu Lita, suaranya terdengar putus asa. Rina menarik napas panjang. Ia tahu Bu Lita adalah wanita yang angkuh, yang dulu selalu meremehkan Rina. Namun, Rina telah belajar banyak hal. "Bu Lita," jawab Rina dengan nada tenang dan datar. "Yayasan Amanah Keluarga Wijaya adalah yayasan sosial. Kami hanya membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, yang berusaha keras dan jujur. Kami tidak bisa membantu orang yang hanya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah. Dana yayasan itu saya dirikan untuk orang-orang miskin dan yatim piatu yang ingin bersekolah, bukan untuk membayar gaya hidup mewah orang yang serakah." Rina melanjutkan, "Dulu, ibu menolak Brian saat dia butuh bantuan. Sekarang, ibu meminta bantuan dari saya. Maaf, Bu. Saya hanya bisa mendoakan ibu." Rina menutup telepon. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya ada rasa iba yang cepat berlalu. Ia telah membebaskan dirinya dari semua rantai toksik, termasuk dari mantan ibu mertuanya. Beberapa bulan kemudian, Rina mengadakan acara reuni kecil dengan Bima dan Bu Siska di rumahnya. Mereka merayakan keberhasilan ganda, kesembuhan Rina dan peningkatan pesat perusahaan. Di tengah tawa dan ucapan selamat, Rina menyadari bahwa ia telah mendapatkan keluarga barunya, keluarga yang dibangun di atas dasar kesetiaan dan kejujuran, bukan kekayaan dan kepalsuan. Rina menjual cincin kawinnya dan cincin tunangan palsu Rizka. Hasil penjualan itu, yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan asetnya, ia donasikan sepenuhnya kepada rumah sakit tempat ia pernah dirawat, sebagai dana penelitian untuk penyakit kelelahan parah. Itu adalah cara Rina menutup babak kelam itu secara utuh. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kebaikan yang abadi. Rina, yang dulunya takut pada kematian, kini merangkul kehidupan barunya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi terburu-buru mencari pengganti Brian. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, perusahaannya, dan yayasan yang ia cintai. Ketenangan yang ia rasakan adalah ketenangan sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dicuri oleh pengkhianatan. Ia telah menemukan bahwa kemenangan terbaik adalah ketika seseorang bisa berdiri tegak setelah badai, jauh lebih kuat dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Pintu baru telah terbuka, dan di balik pintu itu, Rina menemukan kebahagiaan yang otentik dan abadi. Kisah Rina selesai, meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi siapapun yang berani mengkhianati hati dan ketulusan. Pesan moralnya: pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah lonceng alarm terbaik. Jangan matikan api pembalasanmu. Ubahlah menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang jauh lebih kuat dan jujur, di mana kesetiaan mengalahkan keserakahan.